Lalu ada orang berkata, tapi kalau keluarga Nabi anu bang. Loh kita kan bicara cinta loh. Pian punya anak atau punya cucu, lalu cucu itu berbuat salah, kesalahannya itu kadang akan mengurangi cinta kita kepada cucu. Kita ini bicara cinta, kenapa jadi bahas-bahas masalah kelakuan? Dan ingatlah, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Attas, beliau mengutip satu cerita. Dulu ada seorang wali, dengarkan ini baik-baik, ini wali bin Auliyaillah. Setiap malam inya bermimpi Nabi Muhammad. Wali min Auliyaillah. Satu hari wali ini bertemu salah satu cucu Nabi yang secara zahir apa kadang digawi yang seakan-akan mukhalif bis syariah. Lalu di dalam hati si wali itu berucap, kenapa pulang si sayyidnya nang kainnya? Kenapa jadi kayak itu kelakuan? Bla 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 bla. Maka sayyid kenapa kayak itu? Maka ketika dia berbicara itu di hatinya, mulai malam itu dia tidak pernah lagi bermimpi Nabi Muhammad. Lalu dia menyesal, dia terus bersolawat, bertaubat, bersolawat, bingung kenapa? Lalu satu malam dia bermimpi lagi bertemu Nabi Muhammad dan Nabi merah wajah beliau. Lalu lelaki itu berkata, ya Rasulullah, kenapa pian tidak datang lagi di mimpi ulun? Apa yang menyebabkan pian menjauhi ulun? Apa kesalahan ulun? Apa jawaban Nabi Muhammad? Ujar Nabi Muhammad, anakku urusanku, ujar Nabi. Aku betakun, ujar Nabi, apabila ada anak durhaka lawan kuitan, kira-kira warisannya tetap dapat tidak? Coba pian baca dalam Qaraid. Apabila ada anak durhaka, kedurhakaan itu tidak menyebabkan inya kehilangan hak waris. Inya tetap dapat waris. Apa jawaban Nabi? Ujar Nabi, auladi alaih. Anakku itu urusanku dan bukan urusan nikamnya Nabi Muhammad. Jadi hati-hatilah. Ini wali min auliyaillah. Bermimpi bertemu Nabi, khotor hati kada bagus dengan keluarga Nabi. Ulun menyampaikan ini sekali lagi, ulun mohon maaf. Ulun kan bicara tentang kecintaan kepada keluarga Nabi. Lalu ada aja orang menyahut macam-macam ABCD. Kita memang disuruh mencintai Nabi itu dari Quran. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Kita ini Allah yang menyuruh mencintai keluarga Nabi. Titik, kada koma-koma lagi lah. Titik. Bagaimanapun mereka cintai keluarga Nabi karena Nabi SAW. Cuma sebuting, kalau pian sudah cinta lawan keluarga Nabi, insya Allah pian selamat aja. Karena kecintaan itu al-hubbu ghayyathun wa in zallal qadam. Cinta itu menolong meskipun batis tergelincir. Batis kita tergelincir, maka cinta kita itu menolong kita. Dulu Sayyidina Faqih Muqaddam. Ini terakhir, pulang berapa kali terakhir? Sayyidina Faqih Muqaddam. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan hidup mati kita cinta kepada keluarga Nabi. Al-Imam Faqih Muqaddam diisi murid, pembantu, berkhidmat. Suatu hari pembantu ini berapa hari kada bulik, hilang. Sampai keluarga-keluarga mereka dan kawan-kawan mereka berkata kepada Sayyidina Faqih, wahai Faqih, tolong pian bacakan Ratibul Fatihah, si Anu meninggal. Hah? Siapa sih meninggal? Tuh murid pian, si Anu meninggal. Tunduk Sayyidina Faqih Muqaddam. Anak buah pian meninggal, hilang, kada ada berapa bulan, kada boleh bulik, tunduk sih. Habis itu Sidin betunga. Ujar Sidin ini belum mati. Wih jurang kayak belum mati. Berbulan-bulan bibek kada datang-datang. Ujar Sidin belum mati. Di mana pian tahu bib? Di mana pian tahu wahai Faqih Muqaddam? Apa jawaban Sidin? Ujar Sidin, aku tadi melihat di seluruh sudut-sudut surga kada ada pembantuku tuh. Di semua sudut surga pembantuku kada ada, ujar Faqih Muqaddam. Sekalinya ada murid nang menimpali di neraka kada pian cari kabib. Di neraka kada pian cari kabib. Berubah wajah Sayyidina Faqih. Lalu Sayyidina Faqih mengangkat suara beliau dan berkata, tidak ada satupun daripada pembantuku yang ada di neraka. Sayyidina Faqih Muqaddam. Ingat, al-hubbu ghayyas, cinta. Akhirnya berapa bulan dasar datang juga orangnya. Belum mati.
Al-hubbu ghayyat, cinta tuh menolong, bujur menolong. Wa inzal, meskipun batis kita tergelincir. Mudahan cinta ini terus tertanam dan Allah titipkan di hati kita sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya Nabi bersabda, ujar Nabi, inni uhibbu hasanan fa ahibbah wa ahibba man yuhibbuh. Ujar Nabi, ya Allah, aku cinta kepada Hasan, maka cintai siapapun yang mencintainya. Di kesempatan lain Nabi mengatakan, Allahumma inni uhibbu Husaina fa ahibba man yuhibbuh. Ya Allah, aku cinta kepada Husain, maka cintai dia dan cintai siapapun yang mencintai Husain. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada anak cucu Sayyidina Muhammad ini menjadikan kita selamat dunia dan akhirat. Jadi sekali lagi ulun ulang, cintai mereka dan jangan mengada-ngada dan mengaku-ngaku keluarga Nabi kalau pian bukan keluarga Nabi Muhammad. Karena bahaya, syukur-syukur jadi umat Nabi. Pian bisa tak keluar dari titel sebagai umat Nabi bila sembarangan mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Ini ngaku-ngaku nih kada beres. Nama ikam siapa jarang? Saya Supri. Supri bin siapa? Bin Joko, bin Purwo, bin Muji Al-Atos. Apabila hadang-hadang loh, Supri Al-Atos. Supri Al-Atos. Takuni Habib Muhammad tahu lah, Habib kada tahu. Takuni abahnya, kainya, datunya sampai ke-5, ke-6, ke-7 sebiji-biji kada bernama Arab. Itu udah mencurigakan sebetulnya. Nang kedua, salah satu ciri-cirinya inya tagayyarnya berganti-ganti. Nya 4 musim. 4 musim. Kenanya Januari sampai Maret Al-Atos deh. Bertemu Habib Muhammad karena April jadi Al-Haddadnya. Itu ciri itu. Kada ada untungnya mengaku-ngaku kayak itu. Malah mal'un, dilaknatinya dan takutnya inya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena Nabi lo berkata, Nabi bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Siapa yang berdusta atas namaku? Ya? Sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapkan wadahnya di neraka. Apalagi berdusta atas nama keluarga Nabi. Rusak ngaran keluarga orang. Orang dibunguli, orang ditipu. Cukup-cukup bertobat kita kepada Allah Ta'ala. Cinta kepada mereka cukup aja sudah, insya Allah.